Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Studi Quran dan Hadis akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis. Sebelumnya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Miftahul Qurratul Aini dengan NIM akhir 009 sebagai pemateri pertama. 2. Aula Mustafirah dengan NIM akhir 017 dengan pemateri kedua. Dan yang terakhir, saya Julia Gusineka Putri sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Materi yang pertama yaitu pemahaman hadis. Pemahaman sebuah hadis dalam ilmu hadis sering dikenal dengan istilah syarah hadis, yaitu pemahaman yang diperoleh dari teks-teks hadis, baik yang berhubungan dengan kehidupan agama ataupun yang berkaitan dengan aspek-aspek lainnya. Dalam memahami hadis, perlu memperhatikan lafaz dan makna. Lafaz adalah apa yang diucapkan, baik terdengar maupun tertulis. Sedangkan makna adalah kandungan lafaz dan tujuan yang hendak dicapai dengan pengucapan atau penulisannya. Yang kedua, memahami hadis melalui pendekatan tekstual dan kontekstual. Pemahaman dan penerapan hadis secara tekstual dilakukan bila hadis yang bersangkutan setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetapi menurut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam hadis yang bersangkutan. Contohnya dalam ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, igtasilu minhu wa tawawwau fa innahu wa tawwuru ma'wu, yang artinya mandilah dan berwudulah kalian dengan air laut tersebut, sebab air laut itu suci dan bangkainya pun juga halal. Penjelasannya, jadi setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengan asbabul wurud, jadi hadis tersebut ternyata tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis atau disebut juga dengan tekstual. Kemudian contoh yang kedua itu hadis yang harus dipahami secara kontekstual. Dalam ayat Al-Quran dibunyikan Bismillahirrahmanirrahim, al-mu'minu ya'kulu fi ma'in wahid wal kafiru ya'kulu fi sab'atin am'a, yang artinya orang yang beriman itu makan dengan satu usus atau perut, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus atau perut. Ayat tersebut dijelaskan secara tekstual. Hadis tersebut menjelaskan bahwa usus orang beriman itu berbeda dengan orang kafir. Padahal pada kenyataannya yang lazim perbedaannya anatomi tubuh manusia tidak disebabkan oleh perbedaan iman seseorang. Dengan demikian, pernyataan hadis itu merupakan ungkapan simbolik. Itu berarti hadis di atas harus dipahami secara kontekstual. B. Beberapa petunjuk dan ketentuan umum untuk memahami hadis. 1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. 2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. 3. Menghubungkan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampaknya bertentangan. 4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan situasi dan kondisinya ketika diciptakan. 5. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dengan sifat yang majaz atau kiasan. 6. Memahami hadis Nabi yang berupa ungkapan simbolik. 7. Memahami hadis dengan mempertimbangkan sebab secara khusus atau asbabul wurud jika ada. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.